Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita yang tak terhingga ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih pada bab larangan tertawa terbahak-bahak pada kitab Tanbihul Ghafilin. Pada penjelasan yang lalu dijelaskan bahwa seandainya kita diperlihatkan seperti yang Allah perlihatkan kepada junjungan Nabi besar kita, pasti kita tidak akan mampu untuk tertawa terbahak-bahak, dan pasti kita akan sering menangis kepada Allah Ta'ala, dan juga kita akan keluar kepada bukit, menuju bukit yang tinggi untuk meraung-raung menangis kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Dan juga seandainya kita diperlihatkan seperti yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah kehidupan akhirat nanti, kita akan tiap malamnya akan keluar dari rumah menuju masjid, meninggalkan istri dan anak kita untuk bertafakur memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu yang hadis yang lalu yang kita bahas, artinya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, dan harus mawas diri bahwa tidak lama kita hidup di dunia ini. Wa ruwiya an Abdullah bin Amr bin As annahu qala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ini hadis yang sejenis. Seandainya kita diperlihatkan kehidupan akhirat nanti, pasti kita akan sedikit tertawanya, nangisnya banyak, karena nangis menghadapi taubat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Walau ta'lamuna ma a'lamu la sajada ahadukum hatta yanqati'a salbuhu. Seandainya kita tahu, kata Rasul, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian semua akan bersujud kepada Allah Ta'ala sampai tulang punggung kita putus. Artinya kita disuruh oleh Rasulullah untuk benar-benar mengharap kepada Allah Ta'ala. Wala sarakha hatta yanqati'a sautuhu.
kita akan terputus suara kita karena kita terus-menerus melafadzkan kalimat thayyibah, terus-menerus membaca Al-Quran, terus-menerus berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi untung kita tidak diperlihatkan sehingga kita bisa bersenda gurau dengan anak dan istri kita kepada sahabat kita. Ibkau ilallahi ta'ala fa illam tastati'u an tabku fatabakau ya'ni tashabbahu bil bakina. Menangislah, merang-ranglah kepada Allah Ta'ala. Seandainya kita tidak bisa untuk menangis, maka berpura-puralah kita menangis. Tapi jangan di tempat umum, jangan bersama-sama berdoa di masjid sama-sama kemudian kita menangis-nangis. Ada waktu sendiri kita menghadap Allah Ta'ala, yaitu di sepertiga malam terakhir. Kita bangun, di situ kita sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala. Warawa Sufyan an Muhammad bin Ajlan an Habib fi hadithihi fi hadithin dzakarahu qala kullu 'ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa thalathatu a'yunin. Setiap mata akan menangis nanti di hari kiamat kecuali ada 3 golongan mata yang nanti tidak menangis. Kenapa menangis? Karena mereka matanya ini sedih. Kenapa dulu waktu di dunia aku tidak beramal soleh yang banyak? Kenapa aku dulu di dunia tidak berbuat baik terhadap keluarga dan sebagainya? Ainul bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di antara sebagian malam, fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kita disuruh oleh Allah bersujud mengharap ridha Allah Ta'ala. Wasabbihu lailan tawila, dan kita disuruh untuk berzikir yang lama di waktu malam itu. Siang kita barangkali sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi jangan sampai malam juga kita sibuk dengan urusan dunia kita. Maka ainul bakat min khasyatillah, yang di dunia saat itu mata ini selalu menangis kepada Allah Ta'ala, menyesali atas segala dosa yang sudah diperbuat dan menyesali kenapa tidak berbuat yang lebih banyak lagi. Wa ainun ghuddat min maharimillah an maharimillahi ta'ala. Yang kedua adalah mata yang ditutup penglihatannya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa ainun sahirat fi sabilillahi ta'ala. Yang ketiga adalah mata yang senantiasa terjaga untuk fi sabilillahi ta'ala. Hadirin hadirat, ada beberapa pesantren, ada beberapa kiai yang tiap malamnya selalu terjaga matanya untuk tidak tidur, berusaha untuk tidak tidur.
dan itu banyak sekali kita temukan di pelosok-pelosok negeri ini. Mereka bersama santrinya setiap malam meninggalkan anak istrinya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka menjaga bumi ini, negara kita ini, dengan memohon ridho Allah Ta'ala supaya negara ini tidak diberkahi, supaya negara ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, menjadi baldatun thayyibat wa rabbul ghafur. Walaupun pemerintah tidak memintanya, tetapi itu adalah suatu kewajiban bagi seorang kiai dan santri-santrinya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka wa'ainun, mata yang selalu terjaga fi sabilillah. Lah kok bisa setiap malam tidak tidur? Karena satu, mahabbah kepada Allah Ta'ala. Ketika kita sudah didatangkan oleh Allah rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang terjadi, malam seperti siang. Mohon maaf, tidak memakai banner dan sebagainya, berdoa untuk bangsa, kemudian dapat undangan banyak, kemudian di-shoot, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar setiap malam kiai dan santrinya ini tidak tidur memohon kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan kita ini, dan juga tidak didatangi oleh capres maupun cawapres untuk supaya didoakan, tidak. Itulah ketulusan hati para kiai-kiai kita di Nusantara ini, memikirkan kita dan bangsa ini sehingga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan Abu Hanifah itu ketika berdebat dengan Amr bin Ubaid al-Qadiri, imamnya al-Mu'tazilah, ketika memberikan gagasan, kemudian Amr bin Ubaidillah ini itu terkesan tidak masuk akal di akalnya Imam Abu Hanifah. Nah, saat itu Imam Abu Hanifah kemudian tertawa. Lah, setelah tertawa ini kemudian ditegur, kenapa tertawa? Karena begini-begini. Akhirnya apa? Seandainya engkau tidak tertawa, maka fakana fi dzalika salahul ilmi, maka ilmumu akan menjadi terbaik. Itulah yang dikatakan oleh Imam Mu'tazilah saat itu kepada Abu Hanifah, sehingga Abu Hanifah sadar dan tidak pernah tertawa lagi ketika berdiskusi tentang ilmu. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi wa ahabbu lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin mujawarata min man jawaraka takun musliman wa aqil ladhika fa inna kathratad dhahki tumitu al-qalba. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang warok. Orang yang warok itu artinya orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang syubhat
maupun yang haram. Di tengah-tengah kita, di kehidupan kita ternyata ada orang seperti itu. Minumnya pun minum air sumur sendiri, berasnya beras yang beliau tanam sendiri, tidak pernah beli di warung dan sebagainya. Ternyata masih ada orang yang di zaman kita masih ada orang yang seperti itu. Kun waro'an, benar-benar hati-hati sekali. Dapat amanah dikasih uang pun tetap disimpan, tidak pernah dipakai, dikasihkan ke yang lain. Ini luar biasa sekali. Kun waro'an takun a'badan nas, jadilah engkau orang yang warok, yang menjaga kesuciannya, kehati-hatiannya, maka engkau akan menjadi a'badan nas, manusia yang suka beribadah, yang terbaik ibadahnya dan benar. Orang yang seperti ini yang saya temui bisa seperti ini, luar biasa, disegani di seluruh kiai-kiai karena mampu menjaga. Diundang kemana diinapkan di hotel, enggak mau, maunya ya udah di masjid tidurnya, padahal kiai besar. Masuk hotel enggak mau, masuk enggak mau, luar biasa. Ternyata masih ada. Nah, kita bersyukur doa-doa mereka itulah yang masih diijabah oleh Allah Ta'ala. Wa kun qani'an takun ashkaron nas, jadilah engkau orang yang qanaah, yang menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan, dan cintailah seluruh manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, takun mu'minan, niscaya engkau akan menjadi orang yang beriman. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, dan perbaikilah pergaulanmu kepada teman-temanmu, kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi muslim yang sejati. Wa aqillad dhihka, dan sedikitkan untuk tertawa, karena sesungguhnya kebanyakan tertawa itu tumitul qalb, tertawa yang banyak itu akan mematikan hati kita. Tapi kalau menangis yang banyak di hadapan Allah ketika kita bersujud, maka hati kita akan hidup. Ketika kita disuruh untuk dinasehati, itu langsung masuk ke dalam hati kita. Kalau hati yang mati, mau siapapun yang menasehati, bahkan sekalipun para wali yang besar menasehati, itu juga akan tidak dihiraukan. Nah, ini bahayanya kita tertawa, sering tertawa terbahak-bahak yang tanpa ada alasan, menurut kitab Tanbihul Ghafilin ini. Dan orang yang banyak tertawa, maka qallat haibatuhu, wibawanya akan hilang. Nah, tapi sekarang kalau ceramah enggak ada ketawanya yang banyak, enggak laku sekarang. Nah, itu. Jadi sudah kebalikannya, karena sekarang orang datang ke pengajian itu ternyata bukan mencari ilmu kebanyakan, tetapi mencari hiburan. Karena kiainya lucu, akhirnya datang
dan bisa tertawa lepas seperti itu. Padahal kalau menurut kajian Tamthilul Ghafilin ini, kebanyakan tertawa lepas tumitul qalb, akan mematikan hati kita. Setiap malam kalau kita berzikir kepada Allah, maka batin kita akan terasah dan firasat-firasat yang baik. Kita mau kedatangan musibah atau apa, maka Allah akan memberikan pengetahuan duluan melalui mimpi kepada kita maupun anak kita dan sebagainya, atau firasat kita sendiri, wah nggak benar ini gitu. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, kita apapun yang terjadi kita tidak akan perhitungkan. Ada 8 hal menurut pengarang kitab ini, ketika orang itu tertawa lepas, ada efek sampingnya ternyata. Para ulama dan para orang yang berakal akan mencibirnya. Yang kedua, wasaniyah ayyajtari'a 'alaika as-sufaha'u wal juhala. Orang akan menganggap kita itu akan bertambah kebodohan kita kalau kita sering tertawa. Wasalitsah annaka law kunta jahilan izdata juhlaka wa in kunta aliman naqasa ilmuka. Ketika kita sering tertawa, kebodohan akan bertambah. Kemudian kalau orang itu alim, sering tertawa lepas terbahak-bahak, maka akan berkurang ilmunya. Warabi'ah anna fihi nisyanuz dzunub al-madiyah. Tertawa yang lepas terbahak-bahak itu akan melupakan dosa-dosa yang telah lampau. Wal khamisah fihi jara'atun 'ala dzunub fil mustaqbal li'annaka idza dhahikta yaqsu qalbuka. Ketika kita tertawa lepas, maka efeknya adalah kita tidak menghiraukan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kemudian hati kita akan semakin keras. Ya, hati kita semakin keras. Wasadisah anna fihi nisyanul maut wa ma ba'dahu min amril akhirah. Yang lebih parahnya lagi, urusan kita akan lupa dengan urusan kematian. Wa ma ba'dahu min amril akhirah, dan setelah kematian dan urusan akhirat kita akan lupa karena kita lebih asik untuk tertawanya. Anna 'alaika was-sabi'ah anna 'alaika wizru man dhahika bi dhahkika. Lah, kalau kita telah lepas, kemudian orang itu tertawa juga, ditakutkan kalau seandainya ada dosanya, artinya dia tertawa, kita kemudian dia bisa tertawa lepas begitu karena meniru kita, takutnya kita akan mendapatkan dosa juga dari orang yang tertawa itu. Wasaminah annahu yajzi bidhahki al-qalil bukaan katsiran fil akhirah. Nanti orang yang tertawa, sering tertawa itu di akhirat nanti bukaan katsiran fil akhirah. Nanti di akhirat akan nangis senangis-nangisnya. Nah, yang dimasukkan adalah bahwa kita saat ini harus lebih ingat kepada Allah Ta'ala dengan urusan akhirat kita. Jangan sampai melupakan urusan akhirat kita. Kalau kita sering, memang
masuk akal juga kalau kita sering ketawa itu sekedar lupa itu, tahu-tahu besok kita mati udah lupa. Tapi kalau sering kita menangis maka yang muncul adalah hati kita akan bersinar, kita sering berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikian bab larangan tertawa terbahak-bahak pada kitab Tanbihul Ghafilin ini. Insyaallah kita akan sambung dengan babu kazmil ghaidh, yaitu bab larangan ghadab, jadi mencegah kemarahan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.